kemarin selama 8 tahun ini bertemu berdiskusi ngomong politik dengan ketua-ketua partai koalisinya. Hal yang sama dilakukan SBY dengan Setda. Nah, ini satu lagi, karena Presiden Jokowi ini adalah presiden yang paling kacau dalam soal kekuasaan, karena dia mulai dari awal. Hati-hati. Jangan gitu ngomong. Presiden paling kacau, tarik dulu omongannya dong. Tarik dulu omongannya. Tarik dulu omongannya. Nggak ada. Sebentar, Jangan diam dulu dong. Kita tidak personal. Sembarangan Anda ngomong presiden paling kacau. Kita minta klarifikasinya, Bang. Kita minta klarifikasinya. Datanya, Bang. Presiden paling kacau. Tarik dulu omonganmu. Sebagai pribadi tidak salah, tapi acara itu di istana dengan kediaman presiden bahwa di istana. Seluruh koalisi presiden. Alangkah baiknya kalau di tempat yang lain, tidak di istana. Itu presiden sebagai istana. Saya tidak pernah protes Pak Jokowi menerima Bu Mega. Istana kan tapi di situnya bermasalah. Siap, Gus Romi, waktu Anda, silakan. Presiden menegaskan dari sejak 2 tahun yang silam. Beliau menegaskan, saya berharap, saat itu Nasdem belum menentukan sikap. Saya berharap ini disampaikan kepada Ketua Umum kami, waktu masih Pak Soeharto, dan sekarang pun disampaikan kepada Ketua Umum kami, Pak Mardiono. Saya berharap, Mas, seluruh koalisi pemerintahan hari ini juga menjadi pengusung presiden berikutnya. Karena saya membutuhkan kesinambungan mega-mega monumen yang sudah saya lakukan dan belum selesai. Yang kedua, silahkan siapa yang mau jadi presiden, siapa mau jadi calon wakil presiden, dan format koalisinya seperti apa. Itu presiden membebaskan. Tetapi yang prinsip ada penerusan tanggung jawab atas 10 tahun pembangunan yang belum selesai ini. Apakah kemudian Anies Baswedan tidak akan melanjutkan itu yang akan diusung oleh PKS dan juga Demokrat? Loh, kok nggak ada urusan Jokowi? Urusannya Pak Jokowi adalah memastikan pertanyaannya. bahwa IKN yang sudah dirancang sedemikian rupa itu betul-betul berjalan dengan sempurna pada saatnya. Kemudian kita bicara kereta cepat, kita berbicara mega-mega proyek yang lain yang belum selesai. Itu bukan urusan Pak Jokowi, serahkan kepada presiden berikutnya. Loh iya, itulah kenapa masalahnya kemudian memangnya Pak Jokowi akan menentukan presiden berikutnya. Presiden itu 10 tahun meneruskan ini begitu. Masih mau cawe-cawe untuk 12 tahun, 13 tahun akan datang. Serahkan kepada presiden. Tunggu dulu. Presiden itu. Tunggu dulu. Jadi pilihan presiden berikutnya itu rakyat, Pak. Pak Jokowi itu sama. Pak Jokowi juga ini menerima kekuasaan dari rakyat. Pak Jokowi ngomong harapannya wajar, Thomas. Harapan antara harapan yang mencampuri beda dong. Campurinnya yang mana? Campurnya sekarang ada nggak partai politik yang merasa dicampurin menentukan? Kalau dia nggak mencampuri, undang dong Anies masuk. Kenapa? Dia sebagai urusannya Anies apa? Loh, emang dia partai politik? Dia 10 tahun. Emangnya dia ketua umum partai politik? Maksudnya undang koalisi perubahan, Bang. Undang koalisi perubahan juga di. Jadi ketahuan. Ini kan soal jealous. Bentar, Mas Eko. Anies jealous nggak diundang, Nasdem jealous kan soal itu akhirnya. Mas Eko. Tunggu dulu. Bergantian supaya pemirsa di rumah bisa mendengar dengan tenang. Saya masukkan dulu. Yang saya lucu, Bang Mardhani ini mempersoalkan kenapa Presiden menyatakan Nasdem tidak lagi dalam koalisi. Ya haknya Presiden dong. Karena koalisi atau enggak kan prerogatifnya Presiden. Enggak, itu apa masalahnya? Tapi itu dalam konteks 2024 nanti pilihan ini berbeda. Dan itu berbahaya. Presiden itu dengar harus dulu jadi dong. kompas Presiden moral. menyatakan sekarang etikanya harus kuat. Dan karena Presiden itu bilang pilihan sekarang lainnya Nasdem sudah tidak di koalisi kita lagi. Itu yang dikatakan Presiden, ingat dulu. Iya kan? Itu bermakna soal 2024 itu urusan kita partai-partai, bukan urusan pilihan presiden. Nasdem itu tidak tuntaskan sesuai. Jadi gini, persoalannya kita ini percaya mana bahwa seorang presiden di istana negara memakai fasilitas negara, minum-minum kopi, kemudian AC istana apa segala ini bukan rumahnya ya. Digunakan oleh seorang presiden, karena presiden itu kan kepala negara juga. Oke, jadi ini masalah lokasinya. Kenapa di lokasinya? Lokasi ya. Dia pergi aja ya ke tempat PDI itu, markas PDI, ya silakan. Jangan tanya SBY atau apa, enggak jangan. Oke, kita jawab kalau gitu. Tidak etis. Siap. Seorang presiden dan tidak bisa dibandingkan dengan Obama. Bang Syahganda, terima kasih. Ya. Permasalahan lokasi, Bang. Kalau nggak dibandingkan dengan Obama, kita ngerujuk kemana lagi? Masa ke negara komunis Cina? Yang bener aja dong, satu. Yang kedua. Sekarang gini, Pak SBY berkali-kali diundang
ke istana ngopi-ngopi ngeteh. Ya, dulu Pak Prabowo setiap kali habis Pilpres juga diundang. Gak ada yang ribut. Sebelum ini rutin Pak Presiden ketemu koalisinya, ya makan minum ngobrol politik di sana. Lu kagak ribut. Kenapa baru sekarang? Kenapa sekarang lu pada nyinyir? Bingung gua. Bukan sekarang ini beda konteks. Beda. Apa bedanya presiden kemarin minum-minum sama partai politik halal bil halal dengan kemarin selama 8 tahun ini bertemu berdiskusi ngomong politik dengan ketua-ketua partai koalisinya. Hal yang sama dilakukan SBY dengan Setgab. Nah, ini satu lagi. Karena Presiden Jokowi ini adalah presiden yang paling kacau dalam soal kekuasaan karena dia mulai dari awal. Bentar dulu. Kata-kata hati-hati. Jangan gitu ngomong. Presiden paling kacau, tarik dulu omongannya dong. Tarik dulu omongannya. Tarik dulu omongannya. Enggak ada. Sebentar, jangan diam dulu dong. Kita tidak ingin personal. Bang Jaga. Sembarangan Anda ngomong presiden paling kacau. Kita minta klarifikasinya, Bang. Kita minta klarifikasinya. Datanya, Bang. Presiden paling kacau karena ingin pertama memperpanjang jabatan, masa jabatan. Kita tidak bahas flashback ya, Bang. Yang kedua, Code. 3 periode. Lu makin tua makin kacau. 3 periode. Bang, kita stop dulu di sana, Bang. 3 periode. Ketiga ini mau ikut cawe-cawe. Bang, realitanya. Nggak bisa. Bang Sagada kita tahan dulu sampai di sana. Terima kasih. Oke. Realitanya. Mas Eko singkat. Bapak-bapak. Silakan. Enggak, ini realitanya itu perpanjangan. Kita tidak bahas itu, Bang Eko. Kita tidak bahas. Oke. Sekarang kita udah Poinnya apa, proses itu poinnya? yang pertama. Yang kedua, soal presiden punya preferensi politik itu nggak masalah. Kita bermasalah kalau institusi kekuasaan KPU digunakan untuk pemenangan calon tertentu. Itu baru masalah. Soal preferensi politik itu biasa-biasa aja, Bang. Kecuali ada Gitu loh. aturan yang melarang. Nggak ada aturan yang dilarang. Bahkan presiden dulu sebelumnya misalnya bikin pesta pernikahan di istana juga biasa-biasa. SBY, soal SBY disinggung lagi. Bang Herzaki, Pak Herzaki, respon Anda. Bang Herzaki. Terkait apa? Saya nggak dengar tadi yang terakhir. Tanggapan soal yang terakhir, dulu waktu SBY istana digunakan, waktu untuk pernikahan anak-anaknya. Perlu kita persoalkan itu. Itu kediaman presiden. He has the right to use it. Oke, Bang Zaki. Silakan. Ya, pertama begini. Tadi ada sempat siapa yang bilang masalah setgap gitu. Bahwa Pak SBY juga ada setgap. Ya, Bang Deddy. Bedanya dulu bicara mengenai masalah setgap dulu adalah bagaimana mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah agar dikawal oleh partai-partai koalisinya. That's Itulah politics, perbincangan right? Politik Itu politik, Tapi kan? tidak bicara mengenai koalisi. Tidak bicara mengenai koalisi, cawe-cawe mengenai pilpres ke depan. Nah, kemudian yang kedua. Bos, lu aja belum di Demokrat waktu itu. Lu tahu dari mana? Lu udah Demokrat belum waktu itu? Tanya ke teman Bang Deddy. Anda sudah di Demokrat Bang belum Deddy, waktu jangan itu? dipotong, Bang. Anung. Kita simak dulu. Pak Anda sudah di Demokrat belum waktu itu? Dulu pernah berkata, Pak SBY jangan bicara partai lah. Kalau di sana, itu Pak Pramono Anung, teman Bang Deddy. Bukan waktu itu kau sudah di Demokrat apa belum? Ngomong dong ke Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah di jangan- Demokrat. Bang Deddy, tolong jangan dipotong, Bang Deddy. Biar kita tahu ada nggak ngomongin koalisi. Dia sebagai Deddy. kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, kita saling menghormati. Saya meragukan Anda, karena Anda belum masuk Demokrat. Bang Deddy, kita tahan dulu. Anda juga tidak suka kalau Ini dipotong. kalau Bang. bicara